Nah, inilah yang perlu digarisbawahi oleh DPP Gerindra, bahwasanya ada seorang kader yang telah berkontribusi besar terhadap Partai Gerindra di Kabupaten Alor, tetapi kemudian hak-haknya disabotase, hak-haknya diambil oleh seorang Gabriel Beribina hanya dikarenakan beliau ini sudah lebih lama berada di Partai Gerindra. Nah, ini pelanggaran-pelanggarannya sebenarnya menurut saya ini tidak etis. Nah, menurut saya ini adalah sebuah yang lebih mewakili, mohon maaf, ini lebih mewakili sebuah keserakahan untuk menguasai yang namanya kekuasaan itu tadi. Menggapai kekuasaan dengan menunjukkan sikap-sikap yang serakah, sikap-sikap yang mau mengambil alih hak orang untuk mau menjabat posisi tertentu yang sebenarnya itu sudah dijanjikan. Yang dibuktikan di mana Kakek Iskandar Lakamau ini kemudian tidak mencalonkan diri dia menjadi anggota DPRD Kabupaten Alor maupun anggota DPRD Provinsi karena sudah dibatasi seperti tadi. Satu orang tidak boleh main dua panggung, kemudian sudah dibagi-bagi. Jatahnya adalah Pak Gabriel sebagai anggota DPR RI, Pak Iskandar sebagai calon Bupati Alor, kemudian di situ ada lagi beberapa calon yang kemudian maju sebagai DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten. Begitu. Gabriel Abdi Kesuma Bribina siap dilaporkan ke DPP Partai Gerindra. Hal itu disampaikan Elim Makalmai setelah menerima hard copy surat pernyataan sikap dari perwakilan masyarakat Gunung Besar dan Abui di Kabupaten Alor. Elim mengatakan bahwa pihaknya telah siap untuk mendatangi DPP Gerindra untuk menyerahkan pernyataan sikap dimaksud dan melakukan audiensi di DPR RI guna mendapatkan jawaban pasti dari pihak DPP Gerindra. Oke, saat ini saya mau menyampaikan kepada publik Alor, satu hal penting yang harus kami sampaikan adalah bahwa meskipun Pak Gabriel Beribina di sini telah menerima rekomendasi atau SK dari Golkar setelah sebelumnya menerima surat tugas dan kami belum tahu apakah sudah ada B1 KPK untuk beliau atau tidak, tapi yang kami tahu bahwa di sini ada terjadi hal luar biasa yang dilakukan oleh beliau, dalam hal ini oleh kader Gerindra atas nama Pak Gabriel Beribina, sehingga ini yang perlu kami sampaikan kepada DPP Gerindra. Dan pagi tadi kami sudah menerima surat dari masyarakat Kabupaten Alor, yaitu kami telah menerima surat pernyataan sikap yang saya lihat tadi ditandatangani oleh sekitar 33 orang lebih ya. Di situ sudah ditandatangani dan kami akan membawa segera pernyataan sikap masyarakat itu kepada pihak Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Nah, untuk itu alasan kami yang sebenarnya ke sana itu ada 3 poin mendasar ya. 3 poin mendasar di sini yang perlu saya sampaikan adalah bahwa dengan adanya pernyataan dari Pak Gabriel Beribina ini, beliau menyampaikan kepada kita tentang bagaimana karakter seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu kalau manusia itu dipegang dari kata-katanya, dipegang dari apa yang dia sampaikan, dari janji dia, dari pernyataan dia, itu yang masyarakat tahu. Ini kan seorang kader, seorang pemimpin yang nantinya akan menjadi Bupati Alor apabila memang di sini dia dipercaya untuk menjadi Bupati Alor. Tapi saya di sini optimis bahwa ADRT Gerindra, Partai Gerindra ini sebelum dirubah, maka ini patut untuk dilaksanakan. Jadi ADRT Gerindra itu patut dilaksanakan, yaitu sesuai dengan yang saya lihat dalam surat ini ada di dalam pasal 8 dan pasal 11 ayat 4 ya. Jadi ini berbicara tentang watak Partai Gerindra yang di situ menunjukkan bahwa watak Partai Gerindra sendiri adalah demokratis ya. Kenapa diawali dengan demokratis? Jadi artinya di sini kita harus mengedepankan nilai-nilai demokrasi dalam sebuah tatanan politik di dalam Partai Gerindra itu sendiri begitu. Di dalam proses berpolitiknya itu harus mengedepankan yang namanya demokratis. Kemudian yang kedua itu merdeka, artinya terbebas dari intimidatif, terbebas dari diskriminatif, terbebas dari semua hal-hal yang di situ membuat sehingga kemudian hak-hak demokrasi orang itu menjadi hilang atau hak-hak kader lainnya menjadi hilang. Jadi di sini yang dirugikan adalah kader ya, kader lainnya, yaitu atas nama Bapak Iskandar Lakamau. Bapak Iskandar Lakamau ini kita tahu sendiri bahwa beliau telah mengundurkan diri dari ASN itu pada tahun 2021 ya. 2021 di situ Bapak Iskandar ini mengundurkan diri dengan satu tujuan, satu komitmen untuk mencalonkan dirinya sebagai calon Bupati Alor. Kemudian di situ untuk mencalonkan diri itu tentunya membutuhkan partai politik. Sehingga kemudian beliau telah menjadi anggota Gerindra, anggota Partai Gerindra, dan saya lihat SK-nya kemarin itu beliau adalah sebagai bendahara Partai Gerindra DPC Kabupaten Alor. Artinya beliau ini kader Gerindra yang sama kedudukannya dengan Bapak Gabriel Beribina, walaupun di situ Bapak Gabriel Beribina sudah lama sebelumnya menjadi kader Gerindra, tetapi kita perlu membuat klasterisasi di sini bahwa Bapak Gabriel ini adalah orang yang ada di DPRD provinsi. Dan dalam kepengurusan di Alor ini dia tidak ada di situ. Sehingga kemudian di sini kan terjadi pengkotakan, terjadi di situ
ruang yang berbeda, di mana satunya ada di provinsi, satunya ada di kabupaten. Kemudian yang kami dengar di sini adalah bahwa beliau sendiri, Pak Gabriel Beribina ini sudah berjanji kepada Pak Iskandar Lakamau, sehingga ketika itu Pak Iskandar sendiri sampaikan kepada saya bahwa waktu itu sudah dibagi oleh Pak Gabriel. Kami itu dibagi, Pak Gabriel itu maju DPR RI. Pak Gabriel Beribina ini maju sebagai caleg DPR RI ketika itu. Kemudian yang kedua, Pak Iskandar Lakamau itu maju sebagai calon Bupati Alor nantinya. Dan itu dibuktikan dengan video yang kita tonton kemarin, yang kami sampaikan lewat media kemarin itu. Di situ kan ada jelas pernyataannya dari situ, yang menyatakan bahwa untuk kepentingan itulah mengumpulkan kursi sebanyak-banyaknya untuk mendukung kader Gerindra, yaitu Bapak Isla Kamau ini menjadi Bupati Alor. Kita akan rebut kursi Gerindra sebanyak-banyaknya di DPRD Kabupaten Alor. Lalu kemudian kursi Gerindra itu kita akan gunakan untuk mengusung, mendukung, memenangkan kader kita sebagai calon bupati. Itu yang saya ajarkan dengan Bapak Isbu dan Amanah itu. Nah, itu kan sudah disampaikan secara terbuka kepada publik, secara terbuka kepada masyarakat. Kemudian di situ dibagikan di media sosial, di Facebook itu saya lihat paling banyak sudah di situ yang disampaikan. Sehingga kemudian ini yang membuat kami untuk menilai bagaimana seorang pemimpin berjanji kemudian tidak menepati begitu. Nah, jadi disitulah kemudian ada yang menyebabkan dari pernyataan dia itu menyebabkan ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah kader Gerindra itu sendiri, yaitu Pak Iskandar Lakamau. Pak Iskandar yang dirugikan karena di situ terbukti bahwa dia tidak mencalonkan diri dia menjadi bupati dari Partai Gerindra. Karena apa? Karena disalib, karena haknya diambil alih oleh Pak Gabriel Beribina. Dan ini fakta. Ini kita bukan bicara tentang katanya, kita tidak bicara tentang bercerita, tapi ini fakta lapangan yang terjadi gitu. Nah, ini yang kemudian tidak sepadan dengan watak Partai Gerindra itu tadi, demokratis, merdeka, dan pantang menyerah. Yang ketiga di situ saya lihat pantang menyerah ya, pantang menyerah. Kenapa kami pantang menyerah? Karena di situ ada janji Pak yang Pak Gabriel buat, yang Pak Gabriel sampaikan. Sehingga kemudian itu yang kami sampaikan nanti kepada DPP Gerindra. Begitu. Jadi kami tidak akan menyerah sebelum ini ada keputusan dari Partai Gerindra, DPP Pusat ya. Nah, jadi ini akan kami sampaikan. Kemudian berpendirian teguh. Artinya kami berpendirian teguh bahwa apa yang sudah kami katakan benar itu benar, salah itu salah. Kami tetap akan berjuang. Kami akan sampaikan ini kepada DPP Gerindra. Bila perlu, kami minta dengan hormat supaya apabila video ini disaksikan oleh Pak Prabowo Subianto, maka kami di sini masyarakat Kabupaten Alor, saya sebagai perwakilannya di Jakarta memohon dengan hormat kepada Pak Presiden, kepada Pak Ketua Umum Partai Gerindra untuk melihat ini bahwa memang terjadi ketidakadilan dalam perebutan kekuasaan seperti itu. Ini ada terjadi ketidakadilan di sini sebab watak Partai Gerindra yang satunya itu adalah percaya pada kekuatan sendiri dan kekuatan rakyat. Percaya pada kekuatan sendiri dan kekuatan rakyat. Kemudian terbuka dan taat hukum serta senantiasa berjuang untuk kepentingan rakyat. Nah, ini saya sampaikan ADRT ini anggaran dasar amanat pasal 8 ini supaya kita tahu bersama bahwa memang disitulah terjadi penyimpangan yang terjadi kemudian merugikan kader Partai Gerindra itu sendiri. Jadi di Alor itu ada suku yang disebut suku Abui dan juga Gunung Besar. Ini mereka ini yang memberikan suara terbanyak dalam pemilu di Kabupaten Alor. Seperti itu. Sehingga kemudian ada 3 kader dari pulau kecil atau pulau pantar yang maju, yaitu ada Bapak Immanuel Blegur, ada Bapak Simon Pali, dan sekarang ditambah lagi dengan Pak Gabriel Beribina. Sehingga akan sangat tidak adil ketika kami yang memberikan suara paling banyak tidak diberi satu kesempatan untuk maju sebagai calon Bupati Alor. Nah, ini yang kami sesali, inilah yang harus kami sampaikan. Yang harus kami sampaikan kepada DPP supaya DPP memperhatikan ini sebagai bentuk ketidakadilan yang terjadi saat ini, dan kemudian dalam ketahuan atau dalam sepengetahuan pengurus DPP Gerindra maupun DPD Gerindra dan DPC Gerindra ini dilakukan pembiaran. Sehingga kemudian pembiaran ini menyebabkan hilangnya nilai-nilai demokrasi, pembiaran ini menyebabkan hilangnya nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebenaran yang sesungguhnya adalah watak dari Partai Gerindra itu sendiri. Dan kami ini menjalankan watak dari Partai Gerindra, yaitu pantang menyerah. Itu yang kami lakukan. Kami tidak akan pernah menyerah sebelum ini ada keputusan yang deal, yang resmi, yang sesuai dengan anggaran dasar dari Partai Gerindra itu sendiri. Nah, ini saya berbicara tentang anggaran dasar. Jadi kalau ada masyarakat yang menyalahkan saya, harus salahkan anggaran dasar dari Partai Gerindra itu sendiri. Jangan salahkan saya. Karena kemarin saya berbicara itu kan ada yang berparadigma miring terhadap saya. Katanya Pak Iskandar ini kan baru masuk Gerindra, sedangkan Pak ini
Gabriel ini sudah lama. Ini kita bukan berbicara tentang masalah lama dan tidaknya, karena masalah lama dan tidaknya ini tidak dijelaskan dalam pasal yang kami pedomani untuk menyampaikan laporan ini. Gitu. Jadi masyarakat dalam menilai apa yang kami sampaikan itu harus merujuk pada ketentuan aturan anggaran dasar yang kami pedomani untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Kemudian dalam pasal 11 ayat 4 itu menyatakan bahwa mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi kejujuran dan menghormati kebenaran hukum dan keadilan. Menjunjung tinggi kejujuran. Dalam hal ini Pak Gabriel harus jujur. Kenapa saya bilang Pak Gabriel harus jujur? Karena beliau sendiri menceritakan kepada saya, Kakak Iskandar Lakamau ya, beliau menceritakan kepada saya bahwa saat itu Pak Gabriel sendiri menyatakan bahwa satu kader tidak boleh main dua panggung. Tidak boleh ada di dua panggung. Artinya apa? Jangan jadi DPR RI kemudian jadi Bupati Alor lagi, karena kesempatan untuk Bupati Alor itu adanya di Pak Iskandar Lakamau sesuai dengan apa yang Pak Gabriel Beribina itu sendiri membaginya. Yaitu membagikan di situ bahwa di situ Pak Gabriel Beribina maju sebagai calon DPR RI, calon Bupati itu adalah Kakak Iskandar Lakamau, kemudian ada lagi beberapa calon untuk maju sebagai DPRD provinsi, kemudian ada juga beberapa yang maju sebagai DPRD kabupaten. Seperti itu. Sehingga dalam hal ini kejadian luar biasanya adalah bahwa Kakak Iskandar Lakamau selaku kader Gerindra yang kemudian berjasa. Kenapa saya mengatakan berjasa? Saya tekankan lagi, beliau sangat berjasa, dan salah satu yang kemarin belum saya sebutkan adalah dalam kondisi di mana beliau sudah masuk menjadi ketua Bapilo, di situ sejarah mencatat bahwa ada 4 kursi di DPRD Kabupaten Alor, yaitu 4 kursi Gerindra. Ini fakta sejarah bahwa baru terjadi ada 4 kursi di situ dari Partai Gerindra. Artinya ada keberhasilan ketika beliau menjadi Bapilo dan sebelumnya, ketua Bapilo dan sebelum dia menjadi ketua Bapilo. Nah inilah yang perlu digarisbawahi oleh DPP Gerindra, bahwasanya ada seorang kader yang telah berkontribusi besar terhadap Partai Gerindra di Kabupaten Alor, tetapi kemudian hak-haknya disabotase, hak-haknya diambil oleh seorang Gabriel Beribina hanya dikarenakan beliau ini sudah lebih lama berada di Partai Gerindra. Nah ini pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya menurut saya ini tidak etis. Nah, menurut saya ini adalah sebuah yang lebih mewakili, mohon maaf, ini lebih mewakili sebuah keserakahan untuk menguasai yang namanya kekuasaan itu tadi. Menggapai kekuasaan dengan menunjukkan sikap-sikap yang serakah, sikap-sikap yang mau mengambil alih hak orang untuk mau menjabat posisi tertentu yang sebenarnya itu sudah dijanjikan. Yang dibuktikan di mana Kakak Iskandar Lakamau ini kemudian tidak mencalonkan diri dia menjadi anggota DPRD Kabupaten Alor maupun anggota DPRD Provinsi, karena sudah dibatasi seperti tadi. Satu orang tidak boleh main dua panggung, kemudian sudah dibagi-bagi. Jatahnya adalah Pak Gabriel sebagai anggota DPR RI, Pak Iskandar sebagai calon Bupati Alor, kemudian di situ ada lagi beberapa calon yang kemudian maju sebagai DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten. Begitu, itu yang saya maksudkan dalam permasalahan ini. Kemudian yang kedua, yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah masyarakat. Tadi poin pertama saya menyatakan di situ yang dirugikan adalah kader ya. Kader Partai Gerindra yang dirugikan di sini adalah Bapak Iskandar Lakamau sebagai kader Partai Gerindra itu sendiri, sebagai bendahara DPC Gerindra, sebagai ketua Bapilo DPC Gerindra, sebagai ketua TKD pemenang Prabowo Gibran. Inilah posisi beliau yang dirugikan. Artinya beliau kader yang dirugikan, dan inilah menurut saya ini kejadian luar biasa yang memberikan pendidikan yang tidak etis kepada masyarakat, tidak etis kepada junior-junior yang adalah adik-adik daripada Pak Gabriel Beribina itu sendiri. Harusnya di situ kalau beliau ini saya pikir lebih tepatnya mungkin ada di KSP, mungkin bisa naik kelas lah, dari DPRD provinsi bisa naik ke tingkat pusat. Kalau memang dekat dengan Pak Prabowo, dekat dengan Pak Hasim, ya posisinya harus adanya di KSP, bergandeng tangan dengan pihak pemerintah daerah untuk membangun Alor. Kalau menurut hemat saya akan lebih berkelas, akan lebih berwibawa kalau seperti itu. Itu menurut hemat saya. Nah, kemudian yang kedua itu seperti saya bilang tadi bahwa yang dirugikan adalah masyarakat. Kenapa masyarakat dirugikan? Karena mereka ini mempunyai figur yang mereka banggakan. Seperti saya bilang kemarin, ada figur yang orang Abu banggakan, ada figur yang orang Gunung Besar banggakan, yaitu Kakak Iskandar Lakamau. Yang mereka mau supaya kader mereka ini diposisikan pada posisi itu untuk mengikuti pesta demokrasi. Masalah kalah dan menang itu masalah berikut, Pak. Yang penting beliau ini maju dan di situ rakyat bisa memilih dia. Hak-hak demokrasi rakyat terpenuhi melalui hal ini. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan pernyataan sikap yang kemudian sudah masyarakat tanda tangani, yang dikirimkan ke kami dan siap kami bawa ke DPP Gerindra ya, begitu. Ini yang kemudian kami sampaikan. Sehingga kemudian apabila hal ini tersampaikan ke DPP Gerindra, maka saya minta dengan hormat kepada DPP Gerindra juga untuk mempertimbangkan apa yang sudah disampaikan oleh masyarakat melalui pernyataan sikap yang ada, begitu.
Jadi dalam hal ini masyarakat dirugikan. Kalau masyarakat tidak dirugikan, orang tidak akan membuat surat pernyataan sikap seperti ini. Orang tidak akan mau golput seperti yang saya bilang kemarin. Orang akan dengan bersuka cita, bersukaria yang seperti disampaikan oleh apa saya lihat di situ postingan-postingan Pak Gabriel Berina dan Pak Mulyawan Jawa itu bilang politik riang gembira. Riang gembira itu akan tereksekusi dengan sendirinya apabila terjadi penegakan kebenaran dan keadilan di sana. Itu. Jadi ini saya berbicara tentang watak Partai Gerindra sesuai dengan anggaran dasar Gerindra, sesuai dengan anggaran dasar Partai Gerindra seperti yang saya sampaikan. Dan ini akan berdampak pada suara Gerindra di Kabupaten Alor. Pendukung Gerindra otomatis akan berkurang karena kami orang Gunung Besar ini lebih banyak yang ada di Gerindra ini. Dan salah satu videonya saya akan paparkan di sini, kita akan lihat sendiri ya. Ini pernyataan dari seorang tokoh masyarakat di Desa Petleng, yaitu Kang Meniet Poli, yang menyampaikan bahwa memang di sini ya selamat tinggal Gerindra seperti itu kan. Saya ini kalau ini sudah kiri, itu kantor DPR saja yang itu orang kau itu video mah kau orang ancam Pali saja, saya ini yang bela Pali ini. Itu di kantor DPR, bukan itu di pinggir-pinggir jalan, di DPR saja orang ancam Pali saja, saya ini yang bela Pali, tapi ternyata orang pantang itu hanya mau manfaatkan kami orang Gunung Besar saja. Jadi Iskandar dapat pintu ke datang, Gerindra selamat tinggal ya, selamat jalan dengan Bapak Gap, kamu Bapak Hela kok sampai di situ jalan-jalan. Artinya masyarakat ini kecewa dengan Partai Gerindra dan penyebabnya adalah siapa? Penyebabnya adalah kader Gerindra sendiri, yaitu Kakak Gabriel Beribina, yang membuat masyarakat itu kecewa dengan Partai Gerindra, dan ini dampaknya kan merugikan partai. Makanya saya bilang 3 poin di sini. Yang dirugikan adalah siapa? Yang dirugikan adalah pertama itu kader, yang kedua masyarakat, yang ketiga Partai Gerindra itu sendiri. Karena apa? Partai Gerindra menyampaikan rekomendasi kepada pihak yang kemudian ketika kita selaraskan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ini menjadi tidak sinkron. Di mana letak kejujurannya? Di mana letak keadilannya? Di mana letak kebenarannya? Di mana letak demokrasi yang dimaksudkan oleh anggaran dasar Partai Gerindra itu tadi? Nah, ini hal-hal yang harus kita ingat baik-baik, yang harus kita garis bawahi. Mari kita memberikan pendidikan politik yang baik kepada generasi muda. Kalau saya mau mengajak Kakak Gabriel Berina sebenarnya seperti itu. Harusnya Pak Gabriel ini ada di pusat. Kenapa harus pergi jadi Bupati Alor? Sudah jelas-jelas di situ ada 2 orang dari perwakilan orang Pantar di situ yang maju bupati. Kenapa Bapak lagi pergi masuk ke situ lagi? Lalu kami orang Abu ini mau pilih orang Pantar. Seperti itu. Kita semua harus memilih orang dari gunung kecilnya. Tidak bisa seperti itu. Kami kan punya hak juga untuk dipilih. Bukan hanya memilih begitu. Untuk itu kami minta dengan hormat kepada DPP Partai Gerindra agar memperhitungkan 3 aspek atau 3 poin yang saya sampaikan ini. Ini termasuk kejadian luar biasa menurut saya. Ini sangat tidak demokratis. Ini bagian dari pembodohan kepada masyarakat. Sedangkan dalam hal ini keempat Undang-Undang Dasar itu negara hadir untuk apa? Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan membodohi masyarakat. Apalagi Partai Gerindra ini partai pemenang. Partai penguasa saat ini harus menunjukkan hal-hal yang positif kepada masyarakat, menunjukkan perbuatan-perbuatan, sikap-sikap yang sesuai dengan amanat atau ketentuan anggaran dasar yang menjadi dasar pijak setiap partai, setiap kader Gerindra dalam melaksanakan tupoksi di lapangan seperti itu. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi sekali lagi kami menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Alor bahwa kami berjuang bukan atas nama kami sendiri, bukan atas dasar opini kami atau pendapat kami, tapi kami tetap merujuk kepada ketentuan anggaran dasar Partai Gerindra. Anggaran dasar Partai Gerindra itu adalah undang-undangnya Gerindra yang harus dipedomani, wajib hukumnya untuk dipedomani oleh seluruh kader. Dan kami di sini sudah sampaikan bahwa untuk itulah kemudian kami berjuang. Jadi kesimpulannya adalah 3 poin itu yang akan kami sampaikan kepada DPP Gerindra. Untuk itu disampaikan dengan hormat kepada Pak Ketua Umum, Pak Prabowo Subianto, Bapak Presiden yang terhormat. Disampaikan kepada Pak Sekjen, kemudian juga kepada pengurus petinggi lainnya. Salam hormat untuk Bang Dasko, untuk memperhatikan hal ini. Karena kami percaya bahwa Gerindra hadir untuk membawa perubahan. Gerindra hadir untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang kami pedomani. Itu saja yang saya sampaikan. Salam hormat buat semua masyarakat Alor. Kita yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami karena kami berjuang di jalan kebenaran. Kami berjuang untuk masyarakat yang tersakiti. Kami berjuang untuk masyarakat yang merasa ketidakadilan. Salam hormat juga buat Kakak Gabriel Beribina. Tidak ada niat sedikit pun untuk menggores hati saudara saya, abang saya Pak Gabriel. Tetapi ini saya sampaikan karena anggaran dasar yang menyatakan begitu, Pak, bukan saya. Saya menyampaikan tentang aspirasi masyarakat yang harus kami sampaikan. Dan jawabannya nanti dari DPP seperti apa kita terima, tetapi saya yakin bahwa
ketika DPP mengambil keputusan maka harusnya tentunya merujuk dan berdasar pada ketentuan anggaran dasar yang kami memahami. Demikian dan terima kasih. Sebelumnya dalam video pernyataan Gabriel yang beredar luas di media sosial, Gabriel juga mengatakan bahwa kursi Partai Gerindra tak dapat dibeli dengan uang. Menurut Gabriel, kendati membawa berkarung uang ke DPP Gerindra sekalipun, takkan bisa membayar kursi Gerindra di sana. Ditegaskannya bahwa partai hanya akan memperhitungkan kader yang setia terhadap Partai Gerindra. Ya, tadi malam di PT saya bilang begitu. Bapak setia sejak Gerindra hari pertama masuk dialog sampai hari ini, maka Gerindra setia kepada mereka yang setia. Tidak bisa dibeli. Silakan kalau ada yang berpikir bahwa bisa bawa uang berkarung-karung pergi di Jakarta untuk beli kursi Gerindra, silahkan. Ya, toh? Kalau mau tekor dan mau rugi, di sana itu ada banyak calon. Ya, toh, dong bilang bisa aman, bos ketemu sini, silahkan. Ya, toh, uang banyak jadi pikir. Tapi kesetiaan itu tidak bisa hargai. Hanya bisa dibalas dengan kesetiaan juga. Sementara itu, Elim ketika ditanya tentang kesiapan pihaknya untuk membayar kursi Gerindra, mengingat tentu ada mahar politik di sana, Elim mengatakan bahwa pihaknya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Gabriel adalah kebenaran yang tak terbantahkan, sebab menurut Elim, Gabriel telah sekian lama berada di Partai Gerindra, sehingga tentu lebih memahami kondisi di tubuh Gerindra, dan penyataan tentang tak bisa membeli kursi Gerindra adalah fakta yang tak terbantahkan oleh Elim. Dan ada satu hal lagi yang mau saya sampaikan, yaitu begini. Dalam pernyataan dari abang kita, saudara kita Pak Gabriel Berguna itu, di situ juga beliau menyampaikan bahwa DPP Gerindra atau Partai Gerindra itu tidak bisa dibeli dengan uang. Artinya apa? Itu kami yakin sekali, kami percaya karena memang dalam setiap perhelatan politik itu tentunya ada mahar politik ya. Tetapi dalam hal ini sudah dijelaskan oleh Pak Gabriel Berguna karena beliau ini yang sudah lama berkecimpung dalam Partai Gerindra. Sehingga kami yakin bahwa memang kami juga tidak menyatakan di sini bahwa untuk mendapatkan rekomendasi dari Gerindra itu harus pakai uang. Tetapi kami membawa sebuah aspirasi masyarakat kepada DPP Gerindra untuk menyampaikan bahwa inilah kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan. Di mana seorang kader Partai Gerindra yaitu Kakek Iskandar Lakamau ini kemudian disalib, kemudian dirampas atau disabotase haknya untuk menjadi calon Bupati Alor. Nah, sehingga untuk itu kami mendatangi DPP dan kami datangi ini tetap merujuk pada ketentuan anggaran dasar Gerindra itu tadi. Berdasarkan pasal 8 dan pasal 4, pasal 8 dan pasal 11 ayat 4. Untuk itulah kami ke DPP Gerindra. Nah, jadi kami di sini pun pergi kami sebagai masyarakat ini, kami bukan datang ke DPP Gerindra untuk membawa uang untuk membayar DPP Gerindra, untuk datang dan mencari calo untuk mendapatkan Partai Gerindra atau pintu untuk disampaikan atau diberikan kepada Kakek Iskandar Lakamau. Tapi itulah hak dari Kakek Iskandar Lakamau untuk menerima rekomendasi atau menerima SK untuk beliau menjadi calon bupati dari Partai Gerindra. Itu yang kami maksudkan. Jadi saya juga berterima kasih karena di situ Pak Iskandar di sini masih mempunyai ruang, masih mempunyai kesempatan untuk kami sampaikan. Karena dengan tegas tadi dalam video yang barusan kita saksikan itu bahwa memang beliau ini sudah menyampaikan, jadi Pak Gabriel sudah menyampaikan bahwa Partai Gerindra itu tidak bisa dibeli, tetapi karena loyalitas kadernya, karena kesetiaan kadernya, sehingga kemudian itu yang diperhitungkan dan kepadanya diberikan kepercayaan untuk menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing. Kira-kira seperti itu ya. Elim optimis dan percaya jika DPP Gerindra tidak akan menutup mata dengan perkara ini setelah pihaknya menyampaikan pernyataan tertulis masyarakat yang telah siap Elim dan pihaknya antarkan langsung ke kantor DPP Partai Gerindra, sebab menurut Elim apa yang dilakukan pihaknya adalah amanat anggaran dasar Partai Gerindra. Kontributor RDTV melaporkan dari Jakarta.